Kenaikan titik didih larutan. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap atmosfer di sekitarnya. Dengan adanya zat terlarut dalam suatu zat cair, maka titik didih zat cair itu akan naik sebanding dengan konsentrasi zat terlarut. Nah, nanti yang rumus yang kita gunakan adalah delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut, atau delta TB sama dengan TDL dikurang TDP. Jadi TDL dikurang TDP. Nah, selalu kita bedakan sama dengan yang sebelumnya, penurunan titik beku larutan. Maka kenaikan titik didih larutan kita bedakan larutan non elektrolit dengan elektrolit. Nah, kalau dia non elektrolit, gunakan rumus delta TB sama dengan KB dikali M. KB tetapan kenaikan titik didih molal, berarti sudah ditentukan, sudah tetapan. Mana KB air 0,52 derajat Celcius. Satuannya masih molalitas. Nah, untuk dia elektrolit, maka dikalikan dengan I, yaitu faktor Van Hoff. Kita sebelumnya sudah dipelajari pada penurunan titik beku larutan. Kita ambil contoh, 45 gram glukosa dilarutkan di dalam 500 gram air. Tentukanlah titik didih larutan. Berarti kita cari glukosa dulu sebanyak 45, airnya 500, yang ditanya adalah titik didih larutan atau TDL. Nah, tetap kita tinjau dulu, glukosa termasuk senyawa non elektrolit. Maka rumus yang kita gunakan adalah delta TB sama dengan KB dikali M. KB-nya karena di dalam air 0,52 derajat Celcius dikali M 45 dibagi mR glukosa dikali 1000 per 500, maka didapat 0,26 derajat Celcius. Itu masih delta TB, kenaikan titik didihnya. Nah, yang ditanya adalah titik didih larutan atau TDL. Maka kita cari menjadi 100 ditambah 0,26 derajat Celcius. Dari mana 100? Karena pelarutnya adalah air. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka 100 tambah. Nah, sebelumnya bahwa titik beku adalah kurang. Nah, ini menjadi 100 tambah. Jadi 100 itu datangnya dari pelarutnya karena air mendidih pada suhu 100. Jadi totalnya menjadi, kita jumlahkan, maka titik di larutan menjadi 100,26 derajat Celcius. 100,26 derajat Celcius. Nah, yang berikut adalah kita buat bagaimana dengan larutan elektrolit. Nomor 2, 30 gram asam asetat dilarutkan di dalam 100 gram air. Tentukanlah titik didih larutan jika asam asetatnya terionisasi 45%. Berarti asam asetat CH3COH sebanyak 30 gram. Airnya 100 gram, ini terionisasi, itu menyatakan alfa. Alfanya adalah katanya 45%, berarti 45 per 100 sama dengan 0,45. 45% berarti 45 per 100 sama dengan 0,45 alfanya.
Nah, asam asetat termasuk asam lemah, berarti dia elektrolit lemah. Berarti alfanya pasti di bawah 1. Kalau elektrolit kuat, alfanya 1. Itu menyatakan dia terionisasi sempurna. Ini hanya terionisasi sebagian. Maka kita buat reaksi ionisasi dari asam asetat CH3COH terionisasi menjadi CH3COO negatif ditambah H positif. Maka N-nya sebanyak 2. Maka kita cari rumus I. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali 0,45. Maka besaran I-nya adalah 1,45. Maka kita masukkan ke dalam rumus delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. KB-nya 0,52 derajat Celcius dikali 30 gram per 60 mR dari asam asetat dikali 1000 dibagi 100 gram air dikali I-nya. Maka didapatlah 3,77 derajat Celcius. Itu masih delta TB-nya. Maka titik di larutan adalah 100 ditambah 3,77 derajat Celcius sama dengan 103,77 derajat Celcius. Ya, 103,77 derajat Celcius. Nah, itulah penjelasan dari kenaikan titik didih. Jadi sudah Bapak berikan contoh yang non elektrolit dan elektrolit. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Oke, supaya dilihat dulu soal kita, soal latihannya.